juga. Nah ini pas nih. Kalau udah kita taruh lagi. Kan kalau sepetan kita tuh penuh. Dalam video kali ini Bunda LBF akan berbagi cara untuk meloloh atau spet pada anakan lovebird. Anakan lovebird yang kita panen di usia 2 mingguan itu kita bisa melakukan loloh pakai sendok. Tapi kalau sudah 3 mingguan lebih, dia biasanya takut sama orang. Jadi untuk diloloh itu udah nggak mungkin. Disepet pun kadang agak susah. Dia pasti akan mingkem atau ngatup paruhnya supaya nggak bisa dimasukin selang. Nah di sini saya akan membagikan caranya gimana supaya kita bisa spet, tapi bubur lolohannya nggak dimuntahin. Oke, langsung aja. Bahan-bahan yang pertama adalah bubur lolohan. Nah untuk bubur lolohan ini saya juga nanti akan membuatkan tutorial tentang cara membuat bubur lolohan yang bagus untuk anakan lovebird, dan itu sangat menentukan untuk masa depannya anakan lovebird tadi ya. Karena kalau bubur lolohannya kurang bagus, biasanya juga kedepannya itu anakannya nggak bagus. Untuk kekekannya atau lomba itu kurang bagus. Nah yang kedua adalah injeksi, suntikan atau spet ya. Untuk spet selangnya kalau bisa jangan yang keras, jadi nggak ngelukain di paruhnya atau pita suara burung tadi. Nah ini tambahan sendok. Untuk sendok saya sarankan jangan diganti ya, jadi setiap kali pakai kita pakai terus yang ini dan kita cuci aja gitu, yang penting bersih. Kenapa? Karena kalau kita pakai loloh dengan sendok itu akan menjadi bonding atau ikatan kita dengan si anakan burung tadi. Dia akan mengenali sendoknya gitu. Jadi ketika sendoknya kita arahin, insting dia akan tahu kalau itu makanan gitu. Nah, yang tadi saya bilang ya, kalau untuk usia 2 mingguan itu masih mudah dilakukan loloh dengan sendok. Tapi kalau untuk yang udah lebih dari 3 minggu itu akan susah. Biasanya teman-teman akan kesusahan untuk melakukan spet karena si burung tadi melakukan perlawanan ketika kita mau loloh atau kita mau spet tadi. Oke, langsung saja kita ambil anakannya. Ini usianya sudah 3 mingguan. Jadi kalau ada 3 mingguan itu udah agak susah dia kalau untuk di spet, pasti berontak. Nah biar nggak berontak, kakinya kita apit pakai jari kelingking kita dan jari manis kita. Ya pakai ini ya, apit begini dan kita pegang, cuman jangan terlalu kenceng ya, takutnya nyakitin. Nah kalau saya biasanya untuk di paruh itu saya biasain untuk kasih air dulu sambil saya bersihin, air bersih ya. Itu juga tanda kalau kita mau ngasih dia makan. Nah kalau udah, kepalanya kita pegang pakai jempol, terus jadi telunjuk kita ngangkat mulutnya kayak gini ya. Ya kayak gini. Langsung aja dimasukin. Secukupnya ya, jangan terlalu banyak, jangan kegedean juga. Nah ini pas nih. Kalau udah kita taruh lagi. Kan kalau sepetan kita tuh penuh, nggak ada angin kayak begini ya, ini bahaya banget, nanti tembung dia sama angin doang, nggak sama bubur lolohannya. Nah kalau kayak gini kita getok aja ke ubin begini, kita tarik dulu biar dia turun, kita getok ke ubin. Nah kalau udah kan turun tuh, baru kita dorong ke atas sampai dia keluar. Oke, next. Ya sebetulnya ada beberapa burung yang usia segini tuh udah mandiri ya, tapi karena ini masih belum mandiri, baru kita ambil 3 hari ya, jadi masih kita spet. Nah kalau kita megangnya begini kadang suka berontak dia ketika kita spet. Makanya saya biasain kayak gini, dan jari manis pegang sayapnya.
Ingat ya, palanya kita pegang begini, pakai jari telunjuk kita arahkan ke atas untuk membuka paruhnya. Kayak gini. Oke. Ya. Cukup mudah. Cukup. Next. Sama ya caranya ya, begini. Jangan terlalu kenceng untuk megangnya. Ini agak kotor, kita bersihin. Oke, begini ya. Nggak ada yang muntah, karena memang buburnya juga enak. Bubur lolohannya juga beda dengan yang lainnya. Nanti akan saya buatkan untuk cara bikin bubur lolohannya. Oke, lanjut. Nah, untuk burung ini sebenarnya udah nggak perlu lagi di spet ya, karena dia udah bisa makan diri. Cuman saya akan menyontohkan bahwa metode spet yang saya pakai itu efektif banget, bahkan untuk usia dewasa pun kita bisa lakuin. Kadang ada burung yang sakit atau nggak bisa makan, jadi butuh bantuan di spet, itu kita bisa pakai cara ini. Kalau kita megangnya begini, ini kakinya akan berontak biasanya. Jadi kita megangnya, jarinya dia tuh diapit sama jari manis dan jari kelingking kita kayak begini. Jadi tenaga dia untuk berontak tuh akan berkurang. Dan pastiin itu kita julurin palanya begini ya. Karena kalau begini bubur lolohannya pasti akan balik keluar lagi gitu. Tapi kalau begini dia akan susah untuk mentahin ya. Dan supaya nggak dilepehin waktu setelah kita selesai spet ya, bubur lolohannya harus dia yang suka gitu, harus yang disukain sama burungnya. Ini yang untuk agak dewasa ya, caranya begini. Sama di antara langit-langit sama lidah, kalau ada baru kita dorong. Nah, jadi tengah kita ini ngunci di bagian bawah paruhnya. Oke. Ya, ini yang keluar sedikit ya, tapi sisanya ditelan lagi pasti itu. Sering nggak kelihatan. Tadi dikeluarin sedikit, tapi dia nggak akan lepehin karena emang bubur lolohannya disukai sama burungnya. Kita coba lagi yang main dewasa lagi. Masih baliho sih, tapi udah bukan waktunya di spet lagi ya. Ini udah lepas dari masanya spet. Ini barong. Dari kawin silang terlarang ya, klep dan non klep. Karena bapaknya prestasi dan susah untuk dijodohin, dia maunya sama yang NK. Jadi ya kita jodohin aja. Kakak-kakaknya banyak yang prestasian. Sama caranya. Ini kita kunci pakai jari kelingking sama jari kelingking sama jari manis. Kepalanya kita pegang pakai jempol begini. Ini kita dorong ke atas, tapi agak dijulurin. Kalau nggak dijulurin ke atas begini, itu pasti akan dimuntahin sama dia. Nah, ini agak berontak sih, jadi kita harus nyari posisi dia nyaman dulu. Kalau udah nyaman baru kita masukin. Nah, dia berusaha untuk melawan pakai pakai lidahnya dia ya. Nah, kita harus tahu pas di mana lidahnya di bawah. Ya, di situ kita dorong. Sambil kita putar-putar begini. Ya. Oke. Nggak ada yang dimuntahin. Ya, nggak ada yang dimuntahin ya. Ini udah penuh nih, lumayan nih. Oke, untuk yang spet dengan injeksi atau suntikan
tingkat keberhasilannya 99% ya, udah. Nah, masih ada lagi satu anakan yang usianya masih 2 mingguan ya. Jadi nggak kita spet, tapi kita loloh pakai sendok nih sisanya. Cukup karena di spetan juga masih ada sedikit. Nah, ini dia nih. Yang usianya masih 2 mingguan. Nah, dia udah insting buat minta makan. Jadi biasanya apa sama sendok kita. Sebenarnya yang paling aman ya pakai sendok begini. Satu sisi aman untuk mulutnya dia, dan yang keduanya dia ngerasain sensasi makan dan kenyang gitu. Jadi kalau pakai sepetan kan tahu-tahu kenyang, dia nggak pernah rasain enaknya makan bubur lolohan. Cuman ketika mau dia lepehin, kalau emang buburnya enak, dia nggak akan lepehin. Tapi kalau buburnya kurang enak, dia pasti lepehin. Kenapa yang kecil saya selalu belakangin? Karena kalau yang kayak begini kan susah tuh buat kita ambil pakai injeksi ya. Ada kenikmatan tersendiri kalau kita ngoloh pakai sendok ya. Jadi ada ikatan batin kita dengan si anakan burung tadi ya. Sebetulnya kalau suruh milih, saya lebih milih pakai sendok. Jadi kita bisa buat mainan intinya. Tapi kalau dari segi waktu ya pasti jauh ya, lebih lama. Pakai tangan juga bisa sih. Cuman kan nggak semua orang suka basah-basahan pakai bubur lolohan. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah penuh itu.